Selamat malam sahabat Karania, selamat datang di acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania setiap Rabu malam jam 8. Penerbit Karania adalah penerbit Buddhis yang memegang rekor muri sebagai penerbit paling produktif di Indonesia. Oke, kali ini bersama saya Jenti Siswanto kita akan membahas buku Menciptakan Kedamaian Dunia yang Berkelanjutan. Buku ini ditulis oleh Dr. Suchitra Onkon, salah satu akademisi di universitas swasta terkenal di Thailand. Ya, buku ini tuh sebenarnya dipresentasikan awal sebagai hasil research ilmiah di Toronto dan kemudian mendapatkan banyak saran dari berbagai pihak untuk diterbitkan sebagai buku. Dan sekarang buku ini hadir di hadapan kita semua, siap untuk kita bahas malam ini, oke? Hari ini saya masih berada di Long Beach, California. Di sini jam 6 pagi, di Indonesia jam 8 malam ya. Jadi untuk 15 menit ke depan kita akan membahas tentang buku ini. Apa yang istimewa dari buku ini adalah buku ini merupakan hasil riset ilmiah dan sangat menarik, bercerita tentang hukum karma. Ternyata hukum karma itu banyak loh jenisnya gitu. Tapi dijelaskan bagaimana dengan memahami hukum karma, 4 kebenaran mulia, dan kemudian dengan berlatih 4 latihan kesadaran itu kita dapat menciptakan kedamaian dunia yang berkelanjutan. Bagaimana memulainya? Di bagian belakang buku dituliskan ya summary-nya bahwa hanya ada satu jalan untuk mencapai kedamaian dunia yang berkelanjutan, dan itu adalah jalan ditunjukkan oleh Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu saat beliau memutar roda Dharma, mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 4 latihan kesadaran. Hanya bila kita secara perorangan memupuk kesadaran untuk memperoleh kedamaian di dalam diri kita sendiri, barulah dunia di luar kita bisa mendapatkan kedamaian. Pada saat kita berdamai dengan pikiran negatif kita sendiri, dan pada saat kita mengamati timbulnya, berdiamnya, dan lenyapnya setiap momen pikiran kita, serta pada saat kita memahami bahwa dunia yang kita lihat di luar diri kita merupakan manifestasi dari dunia di dalam diri kita, bahwa konflik dan pengelompokan serta kurangnya ketenangan internal merupakan akibat dari ketidaktenangan kita, maka dunia ini akan berada dalam jalur menuju kedamaian. Jadi jelas banget bahwa semua itu asalnya dari diri kita. Ketika kita damai, sekeliling kita akan menjadi damai. Dan ketika saya membaca buku ini ya, saya melihat ternyata beliau, Dr. Suchitra Onkon ini melakukan research tentang karma itu sangat mendalam. Jadi karma itu dibagi dalam berbagai bentuk dan kualitasnya seperti apa gitu. Dan seringkali kita cuman taunya hukum karma aja gitu. Pembagiannya kita cuman tahu karma buruk dan karma baik, itu aja. Ternyata setelah ditelaah lagi banyak banget gitu. Saya bisa bacakan beberapa ya, bahwa kalau berdasarkan kualitas dan hasil karma itu ternyata ada karma baik pertama, kedua karma buruk, ketiga itu karma baik dan buruk, dan keempat itu karma yang bukan baik dan bukan buruk. Dan secara rinci dibahas di buku ini tentang hal tersebut dan bagaimana karma berkaitan dengan kelahiran kembali. Terus salah satu guru spiritualnya penulis adalah Luang Po, dan Luang Po ini di buku ini ya memiliki berbagai pengalaman yang berkaitan sama karma, dan bagaimana karma yang dilakukan oleh Luang Po berbuah pada kehidupan yang sama. Dan itu dijelaskan di buku ini dengan cerita-cerita yang sangat sederhana ya, seperti
Nih saya bacain judulnya aja supaya nanti bukunya dibeli ya, jadi bisa baca sendiri. Oke, membayar utang perahu Tuan Goy, atau membayar utang ongkos naik perahu Ibu Yai Nuam, membayar utang karena merebus kura-kura. Terus ada juga karma buruk, memakan makanan yang disediakan untuk para biku. Ya, jadi ceritanya ini waktu Longpo masih sekolah, terus Longpo tinggal sama neneknya. Jadi neneknya pesan supaya Longpo tuh mengirimkan dana makanan yang disediakan oleh neneknya ke wihara. Dalam perjalanannya ternyata Longpo bertemu sama teman-temannya. Terus teman-temannya melihat makanannya, terus ngajakin makan bareng gitu. Jadi makan itu nggak dikirim ke wihara, tapi mereka makan. Dan ketika pulang ditanya, dia bilang makanan udah dititipin ke ke pengurus wiharanya. Sementara bikunya lagi nungguin makanannya gitu loh. Jadi karma ini ternyata di kehidupan yang sama berbuah. Untuk cerita lebih jelasnya ada di buku ini. Dan saya tuh baru kali ini ya membaca buku yang membahas karma secara rinci banget. Terus ada referensi ke sutanya. Jadi menurut saya ini untuk guru agama Buddha juga cocok ya buku ini. Buku ini bisa dibeli di www.karania.com. Tersedia harga khusus. Dan juga bagi yang terbiasa online bisa cek di Tokopedia atau Shopee. Oke, ada hal yang menarik yang saya ingin bahas di sini adalah jalan untuk menghapus penderitaan atau untuk memurnikan pikiran adalah dengan berlatih vipassana. Jadi di sini Dr. Sucitra menjelaskan bahwa dengan berlatih vipassana itu sebenarnya merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang kita bisa lakukan, yaitu meditasi pandangan terang. Dengan melakukan ini, kita dapat menemukan kedamaian pribadi yang berkelanjutan, dan juga secara jangka panjang kita bisa menciptakan kedamaian dunia. Kalau kita sudah damai, dunia pun akan damai. 4 landasan kesadaran itu dibahas di halaman 169 ya, yaitu tentang perenungan terhadap tubuh, perenungan terhadap perasaan-perasaan, perenungan terhadap pikiran, dan perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Ya, halaman 175 ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, halaman 175 bercerita tentang masalah. Kita hidup di dunia ini, siapa yang gak punya masalah? Semua ada masalah, ya. Dan masalah-masalah itu harus diselesaikan, bener kan? Kita harusnya menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah baru, iya kan? Nah, terus alasan kenapa orang-orang membuat masalah dan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka adalah karena mereka membuang ajaran Buddhis, melalaikan tugas-tugas mereka yang sebenarnya, melemparkan tanggung jawab sosial mereka. Itulah sebabnya kenapa masyarakat ini begitu bingung dan kita tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita harus mengatasi masalah-masalah di dalam diri kita sendiri, di tempatnya di mana mereka muncul. Jadi kalau kesedihan muncul, tarik napas dalam, pusatkan perhatian di perut, dan ucapkan kesedihan, kesedihan. Di situ dan saat itu juga kesadaran akan mengatakan, kenapa kamu sedih? Kesedihan itu tidak betul. Kamu harus membetukalnya sekarang juga. Kita harus menyelesaikan segala macam masalah. Kita harus mengucapkan kegembiraan. Besok pagi mungkin kita akan menerima keberuntungan, tapi batasin hanya memperhatikan kegembiraan. Kenapa? Sebab kita mungkin bisa kecewa.
kita harus melindungi diri kita dari kekecewaan. Kalau kita tidak mengucapkan hal-hal ini, kita teledor. Kalau kita teledor dan hal-hal yang kita cintai hilang, maka kita akan menangis meraung-raung. Kita tidak akan bisa makan atau tidur. Kita mungkin bahkan ingin menggantung diri kita sendiri atau meminum obat tidur berlebihan. Disinilah latihan itu mulai. Selalu sadar akan suasana hati kita, dan dengan selalu sadar tidak menurutkan kehendak hati kita, tidak terbawa suasana hati, tidak menghabiskan energi kita yang berharga untuk suasana hati kita. Jadi kita harus menjaga pikiran, karena pikiran itu yang menjadi sumber dari semuanya. Dan untuk tekniknya bagaimana itu dijelaskan juga di halaman 177 ya, yaitu teknik meditasi vipassana, di mana kita harus memiliki keyakinan sewaktu berlatih meditasi vipassana supaya pikiran menjadi jernih, terang, dan penuh energi, serta memberikan aspirasi di dalam latihannya dan menghapuskan kekhawatiran-kekhawatiran dari dalam pikiran. Jadi dibahas secara rinci juga tahap pertama dari meditasi vipassana seperti apa. Kemudian konsentrasi pikiran dan sadari seluruh tubuh dalam pose berdiri itu bagaimana gitu. Untuk jelasnya bukunya dibeli ya. Karena tebal banget, dalam 15 menit juga saya nggak bisa menceritakan semuanya. Tapi cukup rinci ya. Saya juga baru tahu ternyata untuk meditasi jalan itu ada tahap-tahapnya, ada benefitnya meditasi berjalan itu. Saya juga baru tahu ya. Saya bacain, mau nggak? Manfaat dari meditasi jalan itu. Aduh, kelewat ya. Anyway, ya jadi di situ dijelaskan bahwa sebenarnya dengan kita sering berlatih meditasi jalan itu akan membuat kita lebih sehat. Masuk akal sih. Kalau kita berjalan kan kita sehat, bener nggak? Tapi ketika kita berlatih meditasi jalan dan pikiran kita fokus, kita juga menjadi lebih damai. Oke, tidak ada komen juga malam ini. Ya, untuk buku ini ya saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang Dr. Suchitra Ongkom. Beliau adalah sarjana bahasa Inggris dari Fakultas Sastra Universitas Chulalongkorn tahun 1973. Terus magister filsafat dari program pasca sarjana Universitas Chulalongkorn tahun 1980. Dan doktor filsafat dalam filsafat Buddhis dari Universitas Magad India tahun 1992. Dan sekarang kedudukannya sebagai profesor filsafat dan presiden MA dalam program studi Thai di Rajabat Institute Donburi, pengajar tamu dari Universitas Mahidol, Universitas Sukhothai Dhammatiraj, Universitas Southeast Asia, dan akademisi Thai Nawal, pengarang dengan nama Sudasa Ongkom. Jadi Sudasa Ongkom itu adalah nama penanya, nama aslinya adalah Dr. Suchitra Ongkom. Ya, buku ini adalah buku hasil research akademisi, jadi patut untuk dibeli, patut untuk dimiliki, dan menjadi bagian dari pustaka pribadi Anda. Oke, bukunya dapat dibeli di www.karania.com. Tersedia harga khusus. Oke, baiklah. Terima kasih sahabat Karania sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa untuk follow account Instagram @penerbitkarania untuk terus mengikuti acara ini setiap Rabu malam jam 8. Sahabat Karania, semoga apa yang saya sharing malam ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya.